Hai semua, hari ini aku mau membuat resep perkedel kentang yang enak dan simple. Yuk, ikutin aku masak. Bahan-bahannya di sini aku menggunakan kurang lebih 700 sampai 1 kilo kentang. Ini kentangnya sudah aku kupas dan sudah aku cuci bersih. Kemudian kentangnya digoreng. Untuk menghasilkan perkedel kentang yang enak dan gak gampang pecah itu sebaiknya kentangnya digoreng ya, jangan direbus ataupun dikukus. Bahan berikutnya di sini aku menggunakan daun seledri. Ini wajib banget kalau mau bikin perkedel kentang itu harus pakai daun seledri ataupun daun bawang ya, supaya nanti aroma dari perkedel kentangnya itu khas banget. Nah, kebetulan resep perkedel kentang yang aku buat ini itu asli dari kakak ipar aku yang orang Padang. Jadi kalau teman-teman sering makan di warung Padang, nyicipin perkedelnya tuh enak. Nah, ini dia resepnya. Oke, untuk bumbu-bumbunya itu di sini aku menggunakan ya teman-teman bisa baca ya di video ini ada sekitar 2 sendok kaldu ayam, 1,5 sendok garam, terus merica bubuk, ada buah pala yang sudah aku haluskan atau pakai buah pala bubuk, bawang putih, kemudian daun bawang dan seledri ya. Nah, ini teman-teman kentangnya udah mateng. Pastikan pada saat menggoreng kentang, kentangnya itu mateng sampai ke dalam. Kenapa? Kalau misalnya kentangnya itu digorengnya setengah mateng atau enggak mateng, nanti getah dari kentangnya itu yang akan membuat kentangnya pecah pada saat kita goreng. Jadi usahakan kentangnya itu digoreng mateng sampai ke dalam ya. Nah, ini kentangnya udah mateng, aku pindahkan ke wadah karena ini kentangnya mau kita lumatkan. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi di awal ya. Lalu ini dimasukkan juga bawang putih yang sudah aku tumbuk. Dan ini semua bahannya kita haluskan. Ini cukup ditekan-tekan saja menggunakan ulekan ataupun bisa menggunakan garpu. Kalau semisalnya nggak punya tumbukan seperti ini, teman-teman bisa pakai gelas ataupun botol ya untuk menghancurkan kentang-kentangnya. Nah, kemudian setelah kentangnya itu ditumbuk sedikit lumat, kemudian masukkan daun seledrinya. Lalu ini dicampur merata. Ini aromanya udah enak banget teman-teman. Jadi aroma dari buah palanya itu khas banget. Jadi selain pakai rempah, ini juga bisa teman-teman tambahkan pakai daun kunyit. Di sini aku skip daun kunyitnya ya. Oke, untuk selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan 2 butir telur yang sudah aku kocok halus. Pada saat mengocok telur itu kuning dan putih telurnya harus dikocok sampai halus supaya nanti pada saat kita menguleni untuk pergedelnya itu lebih gampang dan lebih merata. Oke, lanjut aja, ini pergedelnya mau aku bentuk bulat-bulat ya. Untuk takarannya, untuk ukuran takarannya itu teman-teman bisa sesuaikan. Oke, di sini aku mau kasih tunjuk dulu ke teman-teman. Biasanya kita itu untuk bentuk pergedelnya itu ditekan-tekan lembut aja, jangan terlalu keras. Tekannya nanti terlalu padat hasilnya nggak lembut. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dicetaknya hanya menggunakan jari-jari. Ini kita bulatkan dulu. Oke, ini dibulatkan dulu seperti ini. Oke, dan ini udah bulat. Kemudian sedikit kita gepengkan, kita tekan sedikit saja. Nah, ini nggak perlu terlalu gepeng ya. Dan kemudian ini dibentuknya itu menggunakan bulatan jari seperti ini.
Nah, cetakannya itu kita menggunakan jari. Nah, seperti ini ya. Dan ini dianya seperti ini. Makanya perkedel perkedel kentang yang biasanya ada di rumah makan Padang itu bentuknya bulat, jadi cetaknya pakai jari ya, antara jari ibu jari dan jari telunjuk ya. Nah, jadinya bulat seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini mau kita buletin semuanya. Ya, dibentuk atau dicetak dengan jari aja, nggak ada cetakan khusus ya. Supaya bentuknya semuanya sama, di sini aku menakar untuk kentangnya itu kurang lebih 2 sendok makan ya. Kemudian kita bulet-buletin dan dicetak. Dan lakukan sampai seluruh adonan habis ya. Ini aku takar dulu kurang lebih itu 2 sendok supaya bentuknya itu semua sama. Jadi nggak ada yang kecil, terlalu kecil atau kegedean gitu ya. Ini aku takar 2 sendok makan. Kalau misalnya teman-teman mau lebih gede lagi, ini takaran sendoknya bisa ditambah ya, 2 sampai 3 mungkin. Nah, ini aku bulat-bulatin dulu ya supaya nanti ngecetaknya lebih gampang. Untuk pada saat mengepal-ngepalnya itu jangan terlalu dikepal kuat ya teman-teman, lebih lembut aja. Nah, ini dia hasilnya, semuanya sudah kebentuk menjadi bulat. Oke, ini selanjutnya perkedel kentangnya mau kita goreng ya. Ini caranya tinggal dicelupkan aja ke dalam telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Untuk telurnya ini dipastikan itu kuning dan putih telurnya benar-benar tercampur rata. Oke, aku udah panasin minyak. Lanjut ya, ini mau kita goreng. Oke, ini kita langsung masukin. Ini kita gorengnya menggunakan suhu api yang sedang, jadi sedang cenderung kecil, karena ini kita hanya mau menggoreng bagian lapisan kulit pergedelnya aja, jadi nggak perlu lama-lama menggorengnya, sebentar aja. Setelah telurnya mateng, agak sedikit kecoklatan langsung diangkat ya. Nah, karena bahan yang kita goreng ini itu telur, jadi telur dan minyak itu hasilnya jadinya berbuih seperti ini teman-teman ya. Gak apa-apa, ini wajar. Justru kalau misalnya minyaknya berbuih seperti ini tuh hasilnya jadi lebih garing. Nah, setelah telurnya atau lapisan luar dari perkedel kentangnya itu berubah warna menjadi kecoklatan seperti di video, ini artinya udah mateng dan udah siap untuk disajikan ya. Ini terlebih dahulu ditiriskan ya teman-teman ya, supaya minyaknya turun ke bawah semua. Ya udah, sampai sini dulu videonya. Terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan share-nya ya. Terima kasih.